Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, good morning kepada semua partisipan Zoom hari ini. Dan selamat malam juga untuk Ibu Vivi Manan di Jakarta. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih juga buat semua partisipan yang sudah bergabung di acara Pesan Kartini bagi generasi milenial atau generasi muda yang di-host oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston. Nama saya Endang Hadiputro. Pada pagi ini saya mendapat kehormatan untuk memandu acara talk show seputar Pesan Kartini. Raden Ajeng Kartini nama yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah salah satu pahlawan Indonesia, pejuang emansipasi wanita, khususnya wanita Indonesia. Di Zoom ini, kita mendapat kesempatan spesial nih, teman-teman dan adik-adik, untuk mendengarkan pengalaman, perjalanan karir, dan inspirasi dari penerus pejuang Kartini. Bersama kita ada Ibu Dr. Nana Yuliana, the Honorable Consul General of Republic Indonesia. Ibu Vivi Manan sebagai Presiden dari Indonesia Diaspora Business Council. Ibu Ami, halo Mbak Ami, Senior VP dari Tellurian Production LLC, dan Mbak Nisa, halo Mbak Nisa, yang sedang mengambil S2 di Dallas Baptist University. Kartini adalah guru, Kartini adalah teacher. Cita-citanya yang besar untuk memberi pendidikan perempuan di Indonesia, dan dengan segala keterbatasannya, beliau berhasil mendirikan sekolah perempuan pertama di Jepara tahun 1903. Seperti Ibu Kartini, Dr. Nana Yuliana memulai karirnya sebagai guru di middle school. Yang later beliau menjadi profesor untuk program master di salah satu universitas di swasta Jakarta. Beliau juga pernah menjadi direktur Mid Career Diplomatic School, Departemen Luar Negeri. Sebelum bertugas sebagai Konsul Jenderal di KJRI Houston, beliau bertugas di KBRI Manila dan KBRI Bangkok. Ibu Nana mendapatkan bachelor dari Universitas, maaf nih Bu, School Training Institute ya Bu ya. Yeah. Kemudian master degree-nya di Applied Linguistics, which is interesting ini, dari Macquarie University di Sydney, dan Master of International Study dari UI. Beliau juga mendapatkan PhD dari University of St. Thomas. Teman-teman, please welcome Ibu Nana, Dr. Nana Yuliani. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Endang dan selamat pagi adik-adik mahasiswa, selamat malam Bu Vivi Manan dan ibu-ibu yang menghadiri acara virtual Kartini untuk millennials. Walaupun mungkin sudah lewat perayaan Hari Kartini, tetapi kita masih merasakan denyut nadi peringatan Hari Kartini tersebut sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada terputus-putus mungkin gangguan sinyal, tapi saya berupaya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Pertama tadi sudah disampaikan, saya itu dulu guru ya, sebelum memulai menjadi diplomat, saya pernah mengajar di SD, karena saya memang mengambil jurusan bahasa Inggris, lulusan dari IKIP Jakarta. You can imagine, as a teacher, I never imagined that I'll be a diplomat. I never imagined that I'll be a consul general one day. But you see, karir dan juga garis tangan kita, because we study all the time, ini yang akan membawa kita kemana kita akan berujung. Teman-teman, ibu-ibu dan adik-adik semua, saya menyelesaikan kuliah S1 Bahasa Inggris di IKIP Jakarta. Saya menjadi guru, kemudian saya melanjutkan S2 di Australia, mengambil Applied Linguistics. Kemudian ketika saya tugas di KBRI di Manila, saya mengambil S3
di University of Santo Thomas, tapi sebelumnya saya juga mengambil S2 jurusan hubungan internasional di UI. Nah, inilah belajar terus, tidak pernah putus, seperti yang adik-adik alami saat ini memberikan modalitas kepada kita untuk membawa kepada karir kita ke depan. Saya ingin sharing sedikit, ketika saya masuk Kemlu sebagai diplomat, ada sekitar 16.000 applicants yang melamar pada tahun 1993 pada saat itu. Dan yang diambil oleh Kemlu hanya 70 orang. Jadi, as a diplomat, it is very tough to join diplomatic world untuk melamar menjadi diplomat Indonesia. Dan tentunya is not easy as a diplomat karena kita sebagai perempuan banyak sekali challenges-nya. 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu kebetulan seluruh diplomat yang ada di KJRI Houston semuanya adalah perempuan. So it is really a woman power. Nah, untuk itu 10 tahun yang terakhir teman-teman sekalian, rekrutmen di Kementerian Luar Negeri, ya, recruitment at the Kemlu mostly or more than 50% perempuan. Jadi yang lulus juga perempuan. Artinya dunia diplomasi sekarang ini banyak dimasuki atau banyak diminati oleh para perempuan. Jadi jangan ragu kalau ingin menjadi diplomat baik di Indonesia atau adik-adik yang you already a US citizen, what do you think as your future career to be a diplomat? Karena banyak sekali yang bisa adik-adik berikan sebagai diplomat, berkontribusi untuk negara, namun juga bisa berperan dalam lingkungan regional maupun juga lingkungan global. Nah, saya ingin menyampaikan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Kalau kemarin pada waktu perayaan Hari Kartini, saya juga menyampaikan PowerPoint ini. Saya ingin menyampaikan kembali sebagai sharing saya kepada adik-adik sekalian. Nah, pesan Kartini untuk milenial ini merupakan judul pada pagi hari ini. Ada beberapa yang saya ingin tekankan bahwa perempuan saat ini sangat banyak berperan aktif tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi seperti Ibu Vivi, seperti juga Ibu Ami Arif, maupun juga di bidang sosial. Angka menunjukkan bahwa mereka yang aktif di bidang politik, ya, kita bisa lihat angkanya. Di bidang politik saya ingin membandingkan antara peran wanita di Amerika maupun di Indonesia. Ada 105 wanita ya yang duduk di Kongres di Amerika Serikat. Jumlahnya sekitar 19%. Di Indonesia untuk saat ini hasil pemilu yang kemarin ada 117 wanita yang duduk di perwakilan kita di DPR RI jumlahnya 25,5%. Jadi lebih banyak memang di Indonesia bagi mereka yang duduk di bidang politik. Kemudian yang beruntung juga di Amerika ini ada 9 gubernur wanita, sementara kalau di Indonesia kita masih punya 1 gubernur wanita. We have also 4 women as a ministers, dan saya bangga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri kita saat ini is also a lady. Jadi saya bangga bahwa pemimpin kami, bos kami di Kemlu adalah perempuan. Di Amerika 4 wanita dari total 25 orang kabinet, sementara di Indonesia 5 wanita dari 34 orang menteri. Jadi jumlahnya masih banyak di Amerika yang duduk sebagai menteri wanita. Kemudian
Di era Presiden Trump ada 7 wanita yang bekerja sebagai penasehat presiden, dan di Indonesia kita pernah punya Ibu Megawati Soekarno Putri. So what does it mean untuk adik-adik muda ya yang masih kuliah dan sebagainya? The opportunities is widely open for you to take part in a political environment as well. If one day you think you want to be active as a member of parliament, because if you become a member of parliament, you can contribute untuk menentukan regulation, kemudian juga peraturan untuk hajat hidup orang banyak. Ya, termasuk juga position to be a governor's position, to be a minister, or to be a judge, like di Houston ini, ya, salah satu komisionernya, Judge Hidalgo is very popular. She is an immigrant, dan dia yang sekarang ini menangani untuk masalah-masalah pandemi COVID di Houston ini. Yang berikutnya, adik-adik kalau kita lihat, perempuan juga memberikan kontribusi untuk menopang ekonomi di saat krisis ini. Bayangkan dari 60% produksi APBD dan masker kesehatan ini berasal dari UMKM yang juga dikelola oleh perempuan. Tidak menutup kemungkinan perempuan ini adalah perempuan-perempuan muda, termasuk para mahasiswa ataupun mereka yang berkecimpung di dunia UMKM. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi di kala krisis ini, 70% tenaga medis global ini menurut data dari WHO adalah perempuan. So we should be very proud to be a woman, because we can contribute also in a global environment. Sebagai tenaga medis, sebagai dokter, dan sebagainya. Di Indonesia, 63% of doctors is also a lady. Ya. Kemudian juga perawat, kita lihat di Amerika ini juga banyak perawat perempuan, dan di Indonesia 70.1% is also a woman. Nah, ini selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana peran kita sebagai edukator di dalam lingkungan keluarga. Jadi saya melihat peluang besar sekali untuk para mahasiswa, whatever you want to be, dan kesempatan ini sangat terbuka luas, khususnya bagi perempuan Indonesia. Barangkali kalau tidak ada Ibu Kartini, ya, yang memperjuangkan emansipasi kita pada waktu itu, tentu kita masih perempuan Indonesia masih terbelakang. Ada beberapa langkah maju yang dilakukan oleh perempuan. Yang pertama adalah empowerment. Empowerment adalah melalui pendidikan salah satunya. That's why saya mengencourage adik-adik semua belajar dan terus belajar dan terus belajar. This is a chance for you untuk bisa mengambil peran dan mengasah kemampuan kita semaksimal mungkin sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang kedua adalah melalui gender responsif. Ini kebijakan pemerintah, memang kita harapkan harus memperhatikan juga perempuan dalam pengambilan keputusan. Dan juga self-enrichment. Walaupun kalau suatu saat nanti kita tidak bersekolah atau tidak kuliah, tetapi kita harus terus melakukan self-enrichment, mengembangkan diri sehingga kita menjadi perempuan yang tangguh, mandiri, produktif, serta juga kreatif. Nah, saya ingin menyampaikan surat Kartini kepada Nyonya Abendanon pada tanggal 4 September 1901. Ibu Kartini menulis di dalam suratnya, "Pergilah, laksanakan cita-citamu. Belajarlah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi." Jadi
pesan saya untuk para millennials, teruslah belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ketika adik-adik sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, teruslah berkarya untuk orang banyak dan teruslah berbagi. Selamat Hari Kartini untuk para millennials Indonesia yang ada di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Terima kasih Ibu Moderator, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Saya sekarang kembalikan kepada moderator, Ibu Endang. Terima kasih banyak Ibu Nana atas segala tip-tipnya, kiat-kiatnya sebagai Ibu, sebagai peran sebagai edukator. Tadi saya ada menangkap beberapa presentasi data bahwa peran perempuan saat ini sudah mengglobal ya, jadi kesempatan buat kita terbuka, tinggal bagaimana kita menggrabnya. Nanti di akhir sesi ini, dari presentasi akan ada sesi tanya jawab dan juga akan ada quiz, jadi stay tune sampai akhir. Selain sebagai guru, Kartini adalah entrepreneur. Di masa mudanya, Kartini memfasilitasi kerajinan ukiran di Jepara. Kartini mendirikan organisasi bernama Buatan, yang bekerja sama dengan organisasi dagang Belanda East and West waktu itu, yang baru membuka ofisnya di Batavia di tahun 1899. Karena kegigihannya, ukiran Jepara bisa dipamerkan di Belanda dan di Perancis, bahkan memukau Queen Wilhelmina saat itu. Sebagaimana Ibu Kartini sebagai entrepreneur, presenter kita selanjutnya juga seorang entrepreneur, Ibu Vivi Manan. Beliau adalah presiden dari IDBC, Indonesian Diaspora Business Council, dan juga sebagai CEO dari Formcase Group, perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Ibu Vivi Manan mendapatkan Bachelor of Science of Electrical Engineering dari Oklahoma State University dan MBA dari University of Tulsa. Saya lihat ada Mbak Inta di sini yang juga lulusan dari University of Tulsa. Berkat ketekunannya, perusahaan furniture yang dipimpin oleh beliau berhasil menembus pasar dunia. Mungkin nanti Ibu Vivi akan share. Dan salah satunya adalah pasar Amerika, di mana produk beliau masuk di White House dan di Pentagon. Jadi suatu prestasi yang sangat bagus. Seperti Ibu Kartini yang ingin memajukan bisnis ukiran di Jawa Tengah saat itu, Ibu Vivi Manan sebagai diaspora Indonesia juga berkeinginan memajukan Indonesia melalui bisnis furniture yang beliau jalani. Ibu Vivi Manan, saya persilahkan Ibu untuk bercerita mengenai perjalanan usaha Ibu dan mungkin share kiat-kiat positif buat kita semua. Selamat pagi, Ibu Endang, Ibu Konjen, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera. Jadi terima kasih Bu atas undangannya ya, atas kesempatan untuk sharing malam ini dan pagi di sana. Wah, tadi saya melihat presentasi dari Ibu Konjen, hebat sekali Bu. Jadi saya juga baru tahu kalau begitu banyak wanita hebat ya. Nah, saya juga mungkin saya tidak ada presentasi karena saya pikir cuma bincang-bincang saja. Jadi saya mungkin mau sharing dari sejak saya kuliah, karena ini kan topiknya lebih Ibu Kartini. Jadi waktu saya kuliah di Oklahoma State itu, karena saya hobi di matematika dan fisika, saya coba major in electrical engineering yang sebenarnya sangat sulit sekali gitu. Jadi di kelas saya cuma wanita sendiri, lalu di seluruh faculty saya cuma ada 2 wanitanya. Memang sangat challenging ya. Boleh dibilang waktu kuliah itu hampir tiap
begadang terus dari Senin sampai Jumat itu tidurnya cuma 2-3 jam sehari. Lalu Jumat tidur tuh bisa sampai hari Minggu gitu, sampai bangun-bangun tuh totalnya udah hari Minggu. Nah, kalau ya ada suka dukanya ya, karena kalau kadang-kadang risih sebagai satu-satunya wanita di kelas, semuanya pria, termasuk profesornya juga pria semua. Tapi ya ada enaknya, kadang-kadang kalau misalnya lagi lagi ada project itu, apalagi udah kelas junior senior year kan paling susah tuh. Nah kebetulan memang kalau kita kan dari Asia biasanya lebih ke teori ya. Jadi kalau orang-orang Amerika itu kan mereka kan udah ada pengalaman kerja. Nah, itu mereka biasanya jago-jago. Nah, itu karena saya satu-satunya wanita, ya mereka suka dibantu juga gitu loh. Jadi ada enaknya juga. Nah, jadi akhirnya dengan susah payah akhirnya saya juga bisa lulus ya. Memang banyak challenging-nya, juga hampir menyerah juga, soalnya banyak teman-teman yang pria juga, yang cowok-cowok itu juga banyak yang ganti major gitu. Tapi saya pikir saya harus berhasil. Jadi akhirnya saya bisa lulus, lalu saya juga mengambil MBA. Lalu saya pulang ke Indonesia, saya membantu orang tua saya di tekstil. Setelah itu adik saya pulang, jadi saya join suami di furniture. Jadi perusahaan kami itu kami adalah manufaktur office furniture ya. Jadi bukan seperti furniture untuk rumah, tapi untuk office. Perusahaan saya itu sebetulnya didirikan oleh ayah mertua saya di tahun 60-an, Erwin Manan. Waktu itu beliau tahun 60-an itu cuman sebuah workshop yang memakai mesin konvensional gitu. Lalu di tahun 80-an setelah kami lulus, nah kebetulan saya dengan suami saya itu teman, ceritanya pacaran dari sejak SMP gitu. Jadi setelah lulus SMA saya ke Amerika. Suami saya Robert tidak melanjutkan studi di luar, jadi dia langsung take over bisnis dari bapaknya. Sampai tahun saya kembali dari Amerika baru saya join. Jadi tahun 90-an itu kami udah mulai ekspor, dan kami adalah perusahaan yang pertama yang mendapatkan ISO certification. Lalu sampai tahun 2001 kami putuskan untuk pindah ke Amerika untuk membuka cabang di Amerika. Sebelumnya kami udah sempat ekspor ke negara-negara seperti Timur Tengah, Eropa, Asia. Amerika belum, karena Amerika kan market yang paling sulit sebetulnya ya Bu. Lalu tahun 2001 itu kami pindah pas Juli 2 bulan sebelum 9/11. Jadi kami sudah sempat punya kantor, punya gudang, tiba-tiba 9/11 terjadi. Terus ya otomatis dengan 9/11 itu bisnis tidak kondusif ya, malah boleh dibilang hampir sama seperti sekarang nih keadaannya dengan keadaan COVID sekarang. Tapi ya mungkin lebih di Amerika ya waktu itu. Jadi bisnis kami baru mau mulai, tapi bisnis sudah istilahnya dead gitu. Lalu ya jadi saya pikir apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa survive kan di sana. Lalu saya mulai apply state contract. Kalau di Georgia itu, saya dari Atlanta, Georgia ya. Jadi di Georgia itu kan kalau mau supply ke seluruh state agencies dan sekolah-sekolah, universities, schools gitu, K-12 schools, itu harus punya state contract. Jadi saya apply Georgia state contract, saya dapatkan, padahal itu juga sulit ya, banyak sekali paperwork, setumpuk lah kayak bikin project di waktu saya kuliah gitu. Lalu saya dapatkan state contract, saya bisa supply saya furnish semua banyak high school, middle school, kebanyakan kantor-kantor principal, kantor-kantor adminnya segala gitu.
Lalu saya pikir enak juga nih ke government, karena di komersial kan bisnisnya masih tidak konsumsif. Sedangkan di government kan selalu ada budget. Jadi akhirnya saya di tahun 2005 saya apply JSA kontrak. JSA kontrak itu, JSA itu General Services Administration. Jadi dengan JSA kontrak, nah itu JSA kontrak ini lebih sulit lagi daripada set kontrak. Lebih banyak lagi, hampir setahun saya baru bisa dapat. Karena mereka kan mau audit semua performance, harus ada submit segala macam certification. Jadi akhirnya saya dapat di tahun 2005, 2004 saya apply, 2005 saya baru dapat. Lalu dengan JSA kontrak ini saya bisa mensupply ke istilahnya saya boleh supply ke seluruh secara federal agencies. Tapi karena produk saya lebih cocok ke istilahnya case goods ya di Amerika, itu akhirnya saya lebih banyak ke Department of Defense. Jadi sering sekali orang menyangka ya itu kan bagian dari Pentagon, tapi bukannya White House. Jadi mungkin banyak media yang salah mengerti, mungkin saya bisa koreksi. Sebetulnya lebih ke Department of Defense. Jadi termasuk Department of Defense yang di luar Amerika, seperti di Jepang, Korea, pernah juga ke Afrika. Itu adalah seperti US Army, US Air Force, Navy. Nah, sampai saat ini ya kami punya JSA kontrak, cuman sejak ya administration sekarang lebih ketat, jadi lebih setiap kali ada tender lebih di-evaluate karena ada Buy America Act, jadi saya tidak terlalu agresif di sana. Sekarang kegiatan saya juga banyak di Jakarta, karena di Indonesia, karena kami juga seperti mungkin tadi Bu Endang udah sebutkan, kami juga sebagai distributor Heman Miller. Heman Miller adalah produk Amerika. Jadi dengan produk Heman Miller ini saya furnish kantor-kantor internasional seperti Citibank, HSBC, Apple, Google, Facebook, dan sebagainya sampai saat ini. Jadi sekarang istilahnya saya lebih sibuk di Jakarta, tapi ya tiap bulan bolak-balik dengan suami ke Amerika. Cuman saja saat ini kan belum bisa, jadi mungkin nanti tunggu Corona selesai baru kami bisa kembali ke Amerika. Lalu yang terakhir kami karena, nah ya waktu saya join suami di bisnis furniture, saya juga setup bisnis food, frozen food. Jadi saya menjadi distributor frozen food di Indonesia. Karena mau ke Amerika, saya tukeran bisnis dengan kakak dan adik ipar saya lebih 100% ke furniture, mereka ke food. Jadi akhirnya suami juga ke food gitu. Maksudnya 50-50. Nah, karena suami saya Robert dan kami kebetulan saya juga presiden IDBC, akhirnya kami membuat program bagaimana membawa kuliner Indonesia ke dunia. Jadi kami buka restoran Win di Atlanta, baru sekarang belum sampai setahun, sudah setahun lebih. Sampai mungkin Ibu juga pernah mengunjungi restoran kami dan teman-teman yang lain. Sampai saat ini ya masih berjalan, walaupun ada COVID ini tutup, tapi kami melayani take out dan delivery. Saya rasa begitu Bu, apa yang saya bisa share. Mungkin pesan saya untuk milenial, untuk memang kalau Ibu Kartini itu kan emansipasi. Jadi kita women itu created as equal as men. Jadi kita harus punya equal opportunities in education, in career, in society. Yang saya lihat sekarang kan kebanyakan milenial itu kurang gigih dan banyak bergantung pada gadget. Jadi pesan saya itu harus lebih caring, harus lebih persisten, lebih mengutamakan juga human relation, jangan cuma tergantung dari gadget.
karena human relation itu sangat penting ya. Bukan hanya kita bisa sosial media lalu bisa sukses gitu. Karena secara realnya yang saya alami sendiri, biar bagaimana networking itu sangat penting sekali di sebuah bisnis. Saya rasa itu yang bisa saya sharing, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vivi Manan atas kiat-kiatnya tadi. Yang saya tangkap adalah yang berkesan buat saya itu adalah human relation, which is that's very important. Jadi di masa seperti social distancing seperti ini, itu memang agak challenging untuk social human relation, tapi paling tidak kita bisa berkomunikasi lewat Zoom seperti ini. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Vivi, jadi stay tune ya Bu, maaf nih karena malam di Jakarta. Selanjutnya, saya akan membacakan satu surat dari Kartini ke sahabat penanya Rose Abendanon, yang kebetulan Rosa ini adalah istri dari J.H. Abendanon, Menteri Pendidikan Hindia Belanda, yang kemudian mengumpulkan surat-surat Kartini yang diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Suratnya seperti ini, teman-teman. Perubahan akan datang di bumi putra. Jika bukan oleh kami, pasti oleh orang lain. Emansipasi telah berkibar di udara. Kata-kata Kartini ini telah dibuktikan oleh Ibu Ami Arif, pembicara kita selanjutnya. Beliau adalah Senior VP dari Tellurian Production LLC. Ibu Ami mendapatkan Bachelor of Science dari Chemical Engineering dan Bahasa Prancis dari Virginia Tech, Go Hockey, Ami, dan MBA dari University of Houston. Ibu Ami Arif memiliki pengalaman 18 tahun di energy industry. Sebelum bergabung dengan Tellurian, beliau berkarir di banyak leadership role di ExxonMobil, Goldman Sachs, dan Southwestern Energy. Di bulan Maret tahun ini, Ibu Ami Arif juga terpilih sebagai salah satu dari 25 wanita berpengaruh di oil dan gas industry. Please welcome Ibu Ami Arif. Ami, silahkan. Terima kasih Mbak Endang. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat malam yang di Jakarta. Terima kasih undangannya untuk partisipasi di hari ini. Actually, setelah dengar semua dari Bu Nana dan Bu Vivi, I was thinking, man, how am I gonna top that? How am I gonna follow that? Pertama saya minta maaf kalau bahasa saya agak campur ya. I've been in the US for a long time. Dan I've had my career here, my entire career, jadi lebih nyaman kalau bicara business and my career in maybe sometimes in English, tapi saya campur ya. So kayak Bu Vivi, I thought, well, my expectation was that kita lebih ini informal, banyak chatting, jadi saya juga nggak prepare any presentation materials. Jadi if it's okay, I'm just going to share my story tentang karir saya sampai until now, and I have 3 points I want to convey with my story. Dimulai dari Jakarta ya, dari Indonesia, dari almarhum bapak saya, dia kerja di BRI. Jadi waktu kami tinggal di Indonesia itu sering pindah-pindah. Saya SMP ya, waktu itu saya rasa saya udah pindah 8 sekolah. Jadi bayangin sebagai teenager, sebagai remaja di Jakarta, di mana semua orang udah punya kayak gengnya, grupnya. Saya SMP baru pindah dari kota-kota lain, agak jadi nggak punya geng sendiri gitu loh, middle school. So waktu mau masuk SMA, saya alhamdulillah dapat masuk ke SMA 8 di Jakarta, and my father and kita ini ada, he promised me because of that, kemana aja nanti papa pindah lagi, I would be able to stay di Jakarta.
So I took that, I loved it, and I started building really good friendships with my friends di Jakarta. And I've never known anything like it karena di SMA 8 they work hard, they play hard too. Nah, kira-kira baru 4 bulan ya, 5 bulan sekolah, Papa bilang, Papa dapat tugas di New York. Of course, as a teenager, as a 14, 15-year-old, I was, no, that's such a big deal, right? So kita jadi pindah ke New York, and I was really not very happy about it. And it took me a while to adjust. SMA di New York, and I finished my high school in New York, kelas 11, kelas 12 ya. And slowly I started to accept the thing that I think continued to get me going is nomor satu, I remember waktu di Indonesia, mungkin yang pernah juga grow up di Indonesia, kan banyak yang alhamdulillah kami sebagai keluarga karena jerih payah ayah dan ibu saya, kami alhamdulillah nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kan di Indonesia growing up, I'm sure some of you have seen poverty at its worst, right? Jadi saya pikirkan waktu di SMA itu saya mulai really realize I have this great opportunity, bisa sekolah di sini, punya peluang di sini. Why am I gonna waste this? So and dan juga kebetulan SMA di New York itu banyak program matematika dan science. That's great. I took a lot of AP classes. I did some research sampai saya kedapatan jadi finalis di International Science and Engineering Fair di Kentucky waktu tahun 996 ya, representing New York. So I started with that, and I went to alhamdulillah keterima di Virginia Tech. So waktu di Virginia Tech, I studied engineering, seperti kata Bu Endang. Here's a known fact, Ibu Endang anaknya juga sekarang lagi kuliah di Virginia Tech. Dan juga Mas Bimo, suaminya Ibu Endang juga alumni Virginia Tech. So there's a hokey gang here going on. So I studied chemical engineering. Sebetulnya waktu saya masuk itu I really love math also. So I went to talk to my advisor, ask his opinion. Enaknya saya bingung nih mau milih engineering atau mau milih math. Terus dia bilang, why don't you take these two classes? Ada satu kelas chemical introduction to mass and energy balance, which is itu kelas pertama chemical engineering in major, dan kelas yang kedua introduction to proof, which is itu kelas pertama di math major. So I took both classes, and I discovered I can do proofs. It's not easy. It's hard for me. So from there, I chose chemical engineering dan study. Persis ceritanya Ibu Vivi, di Amerika engineering for some reason percentage of women is not that great. Actually, I believe waktu di Indonesia percentage of women in engineering is higher than the US. Jadi waktu saya graduate itu cuma ada 2 ya girls in my class. So that was it was not easy, sama kayak kata Bu Vivi juga banyak sleepless night. Salah satu one of the nice things waktu di Virginia Tech, saya juga belajar bahasa Prancis. Itu actually started waktu di New York, karena di New York untuk graduating you have to have a foreign language credit, dan bahasa Indonesia doesn't count waktu di New York. So and all of the Spanish classes were full. Jadi mereka they put me in French. So when I got to Virginia Tech, I didn't realize they have a big foreign language department, and I started studying some of the French, and I was only taking like audit, pass-fail just for fun. Ternyata kelas pertama yang saya ambil was taught by the head of the French department, and then he tried to talk me into double majoring, and I was thinking, no way, because I'm studying engineering, I would have no time. Tapi terus kemudian semester berikutnya dia bilang saya, hey, there is a study abroad program if you're interested for the French majors, and if you declare your French major, there is a scholarship, so you can go for free. Ini it's very it's very enticing, right? So I said, okay, let's go and try it out.
So I declared my major in French, and I got to go to France for free for the summer for the program, which was awesome. Great. Nah, kebetulan summer berikutnya, there was another program, this time sponsored by the National Science Foundation for engineers. And I applied and I got it again. I went again. Nah, itu I got it not just because of my engineering degree, but also because of my French degree. So that's my kind of my second point here. My first point is find your passion and work hard for it. My second point is be open to opportunities because you never know what's going to lead you to. So dari situ saya direkrut ExxonMobil. I had several job offers, but I was very interested in Exxon. So I got recruited by Exxon right out of school. Saya pindah ke New Orleans, kerja di situ. Terus di Exxon kantor kami ditutup di New Orleans, semua dipindahin ke Houston. Itu tahun 2002-2003. About a couple years after I graduated. Waktu di New Orleans, I really loved the working environment waktu di Exxon. It's kind of like a small office, cuman ada 100-200 orang, so it feels like a small company. Nah, waktu pindah ke Houston, we work, everything is centralized and it's a huge institution. I felt myself, the culture didn't quite fit me well. And that's when I started studying my MBA. I thought in the beginning, karena maybe I was not really cut out to be an engineer. I was in my early 20s, and so I went to study business. Funny story is that sebetulnya bapak saya juga dia engineer by background, tapi kerja di BRI, and I've seen him work really hard and have a lot of sometimes not so great stories after work. And I told myself, I'm never going to study business when I grow up, when I study. But here I am, ngambil MBA. Two things happened when I was getting my MBA. One, I met my husband. That was not planned for, but I met him. We finished our MBA together at University of Houston. Second part is I got a job offer from Goldman Sachs. Goldman Sachs, actually mereka trying to find an engineer, tapi karena I have my MBA, jadi alhamdulillah saya dapat di Goldman Sachs. So pindah ke Goldman Sachs. Waktu di Goldman Sachs, I think that is the time I worked a lot of long hours. Mungkin dari some of you on this Zoom are thinking about going to the finance industry, investment banking. Let me tell you, be prepared to work a lot. Saya setiap hari mungkin waktu itu pulang malam jam 8, jam 9, jam 10, dan itu not comparable with some of my finance coworkers yang pulang after midnight at 1, and that's just the way it is. But I would not trade that experience for anything else. It was really, really awesome. Nah, kira-kira 3 tahun di situ, tahun 2008, as you know, there's a big financial crisis that happened di Amerika, in the US. So our entire team was let go, layoff, the entire team. That was very shocking for me, and as a 20-some-year-old, I was really, really nervous, not knowing what I wanted to do with my career. And then, luckily, fortunately, karena I'm an engineer, waktu itu, it's the beginning of the US shale revolution. So I was able to interview and find jobs. And then dari situ I started with Southwestern Energy. Nah, dari pengalaman situ waktu layoff sama Goldman, I really had a really good experience actually, karena di Goldman waktu layoff mereka ngasih package yang very generous, so I was able to rest and recuperate after working a lot of long hours after 3 years, and it made me realize something, that I truly love engineering and operations. And so waktu masuk ke Southwestern sengaja karena mereka operator dan balik ke engineering and operations. Nah, di Southwestern saya kerja di situ hampir lebih dari 7 tahun. Mainly I was leading a lot of engineering and operations. One of the story there I wanted to share is that waktu saya dapat
tawaran untuk pergi ke Arkansas untuk leading production operations di situ. I went home to tell my husband and nanya, hey, I just got this offer to lead the production operations in Arkansas. And I told him, look, if you don't want to move, it's okay, I understand. He looked at me and he said, suami saya bukan orang Indonesia, by the way. He looked at me and said, wait a minute, hold on. This is a big promotion for you, right? Yes. And how long do you think you're going to be? I said, well, maybe a couple years. And then he said, why should I move? Why should we move? You stay over there, I stay over here. You come home on your Fridays off, and I'll go over there on the other weekends. So we'll see each other. I didn't even think about that. So my point number 2 I'm trying to make here is that you need to create a good support system to go. I am very fortunate, mulai dari almarhum bapak saya yang ngebekalin and said selalu ngasih nasihat ke kita, ke anak-anaknya ya, kalau harta itu cepat habis, tapi ilmu nggak akan habis dan dia akan ngebekalin kamu seumur hidup. That was one of his advice for us, karena you can imagine bapak saya itu punya anak perempuan 3 dan dia mengirim semua kita untuk belajar ke Amerika. Untuk di Indonesia tahun 80-an, tahun 90-an, that's a really hard thing to do. Even now, that's a really hard thing to do. So I thank him, and then I think because of that, my entire family is supportive, and I thank my husband to be supportive. Okay, so waktu di Southwestern tahun 2014, 2015, oil prices started to tank, not as worse as it is now. Di situ saya lihat ada opportunity. I actually volunteered to leave Southwestern and to be laid off. Orang-orang mikir like, why lagi susah-susah begini, why you volunteer to layoff? Actually itu karena pengalaman saya waktu di Goldman, getting a package was nice, I can rest, recuperate, dan juga pada waktu itu salah satu bekas bos saya di Goldman bilang, hey, right now the capital markets are healthy, but there's the commodity prices are low. We should take advantage. Come do. Let's go start something. So jadi saya mulai co-found a oil and gas company in Houston dengan bekas bos saya di Goldman Sachs. We start building the company. Dan kira-kira 6 bulan setahun, we were in discussion with some of our fundraisers. We met with Sharif Suki. Dia started Cheniere, the first LNG company in the U.S. He started a new company called Tellurian, which is a LNG company in the U.S. With entire vertical value chain dari upstream, hulu, midstream ke LNG-nya. And we ended up getting bought by Tellurian, the small company that we started. Of course, entrepreneur story-nya is nothing kayak Bu Vivi, so I'm focusing in engineering and operations. So that's where I end up being. My third point I wanted to say is that this one is something I discovered as I go through my career over the years, is that find the rules of the game and play it like chess. So sometimes this is not something so obvious. Waktu misalnya saya waktu di Exxon, saya kira saya yang not good enough for engineering, ternyata culture-nya yang nggak cocok buat saya. Waktu saya di Southwestern, saya mulai moving my leadership roles there. I'm finding out what it takes. Then at a point that I feel like also this was not going to be it for me. So I find the rules of the game. I try to play it, and when it doesn't fit, I find a new game and play it like chess. And here I am today talking to you. Terima kasih lagi untuk kesempatannya. I want to end with this. Waktu saya di interview for the 25 influential women, they always ask me what message you want to send to other women. Saya mau mengutip dari salah satu ini dari Bu Kartini ya, and because I think the message is similar. My message to all of you is that, look, don't waste your talents, don't waste your resources. Terutama bagi yang ada di Amerika yang dapat kesempatan untuk belajar di sini dan berkarya, because there's so many people in the world who are without. Dan pesan Bu Kartini ini ya, katanya
jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. So again, don't waste your talent, don't waste your resources, teruslah berkarya. Thank you Mbak Ami, thank you banget untuk message-nya yang terakhir. Saya mau bacain kutipan terakhir nih dari Ibu Kartini. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama kita masih bisa bermimpi. Nisa Rumaropen, pembicara keempat kita, akan berbagi cerita mengenai perjalanan studinya di Amerika. Nisa, by the way, I like your hat, it's beautiful. Nisa berasal dari Biak, Papua. Dia adalah salah satu penerima bantuan pemerintah daerah Provinsi Papua yang saat ini sedang menempuh studi S2 ya, MBA di Dallas Baptist University. Perjalanannya untuk mewujudkan mimpinya pasti tidak mudah dan pasti ada tantangannya. Ayo kita dengarkan ceritanya Nisa. Go ahead Nisa. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan dari Ibu Nana yang sudah mengundang dan juga Kak Jerry Houston yang sudah mengadakan kegiatan ini dan juga ibu-ibu yang lainnya yang sudah sharing sebelum saya. Story-nya sangat inspirasi sekali pada saya. Saya mungkin punya cerita tidak sehebat ibu-ibu yang lainnya karena saya masih bersekolah sekarang. Tetapi ya saya cuma menceritakan perjalanan sekolah saya ke Amerika. Dulu ketika masih di Papua, saya berasal dari keluarga yang sederhana, yang kalau bisa dibilang orang tua saya pasti tidak akan sanggup untuk membiayai saya belajar di luar negeri seperti ini. Tetapi Tuhan itu baik, Dia membukakan pintu jalan kepada saya dan keluarga saya, sehingga saya mendapatkan opportunity buat sekolah di Amerika melalui pemerintah Provinsi Papua, dan saya sangat mengucap syukur sekali akan hal tersebut. Pas pertama datang ke sini, jujur saya punya bahasa Inggris itu sangat jelek, dan saya tidak bisa berkomunikasi. Saya ingat ketika pertama kali datang di sekolah sini kan ada Chick-fil-A. Saya nggak bisa itu order Chick-fil-A sendiri, saya perlu bantu minta ada orang lain di samping saya untuk pilih menu di Chick-fil-A. Kemudian pas datang, saya ambil kursus bahasa Inggris. Nah, di kursus bahasa Inggris ini ada 6 level. Kalau seandainya kita tes, terus lulus, kita bisa masuk langsung ke akademik. Pada waktu itu, sayangnya saya masuk level 4. Nah, jadi saya harus ikut proses pembelajaran dan setiap 2 bulan sekali akan diadakan tes lagi, dan dari tes itu menentukan bahwa kalau kamu bisa lulus atau kamu mungkin naik ke level berikutnya atau tahan di level tersebut. Disayangkan lagi saya cuma naik ke level 5, terus pas di level 6 saya sempat tahan 2 kali di level 6. Waktu itu saya langsung berpikir, wah, saya langsung kayak putus asa gitu. Apakah saya mesti pulang saja ke Papua, karena saya merasa kasihan pemerintah Papua membiayai saya uang yang begitu banyak, tetapi lulus bahasa Inggris saja nggak bisa begitu, nggak bisa lanjut ke program akademik. Tapi di satu sisi saya pikir, wah, ini kan kesempatan langka ya. Nggak semua orang bisa dipilih untuk sekolah di luar negeri seperti ini. Sejak saat itu saya langsung change my mind. Langsung saya bilang, saya tidak boleh putus asa, saya harus berjuang keras. Karena saya ingat saya punya papa bicara seperti ini. Masa kamu belum masuk perang saja kamu sudah menyerah. Kamu tuh tidak tahu apa yang kamu bisa. Kemudian diadakan tes lagi. 2 bulan kemudian diadakan tes lagi, dan puji Tuhan saya lulus dari intensive English program tersebut dan bisa masuk ke akademik dan S1. Dan
sekarang saya sudah hampir mau selesai saya punya program S2 dan mudah-mudahan akan lulus bulan Desember ini. Ya begitulah saya punya kehidupan masa lalu. Sekarang saya ingin mungkin memberikan pesan buat teman-teman seperjuangan bahwa kita jangan gampang putus asa. Pokoknya kalau ada negatif thinking, kayak negatif thought yang kamu punya, coba untuk kamu battle atau handle dengan positive thinking, karena kalau dalam pikiran kamu itu negatif mulu, kamu akan tetap cepat putus asa. Dan sebenarnya kamu punya talenta itu banyak sekali, hanya kamu belum tahu. Saya tidak begitu tahu tentang sejarah Ibu Kartini, tapi kemarin saya sempat cek dia punya biografi. Ternyata beliau wafat pada umur 25 tahun. Saya tahun depan 25 tahun, dan saya pikir bahwa kita punya hidup itu singkat sekali. Kita tuh tidak tahu apa yang kita akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit dari sekarang. Jadi kita sebagai masih generasi yang masih muda, yang masih harapannya masih banyak, kita harus gunakan ini sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, karena waktu itu singkat, time flies, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi begitu, selamat Hari Kartini. Terima kasih. Thank you Mbak Nisa, thank you very much Mbak Nisa. Stay tune ya Mbak Nisa, mudah-mudahan nanti ada yang bertanya, saya yakin ada yang bertanya atau ada yang mau share atau bicara langsung dengan Mbak Nisa. Untuk closing mungkin saya persilahkan Ibu Nana. Baiklah ibu-ibu sekalian, para pembicara, Mbak Endang sebagai moderator pada siang hari ini, kemudian ada Mbak Ami, ada Bu Vivi mungkin sudah off ya, dan juga ada Mbak Nisa, serta para peserta yang ikut dalam Zoom kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya, dan salam Kartini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Kartini-Kartini milenial selalu diberikan kekuatan untuk terus belajar, terus berkarya, dan terus berbagi untuk kemajuan Indonesia. Dengan demikian saya tutup, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.